Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 30 Maret tahun 2023. Bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 17 ayat 3 sampai 9. Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka." Lagi firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 8 ayat 51 sampai 59. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati, dan demikian juga nabi-nabi, namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata,
Dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal Dia, tetapi aku mengenal Dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu, tetapi aku mengenal Dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kebencian membutakan. Kebencian dapat membuat orang membalikan kebenaran. Oleh kebencian, orang sering melakukan dusta untuk menutupi fakta, atau paling kurang tidak mau mengakui kebenaran yang sesungguhnya. Kebencian terhadap seseorang akan membuat orang yang membenci menolak apapun yang dikatakan oleh orang yang dibenci. Kebencian dapat melahirkan irasionalitas. Begitulah kurang lebih apa yang ditunjukkan oleh orang Yahudi terhadap Yesus yang mereka benci. Meskipun yang dikatakan oleh Yesus bagi mereka merupakan kebenaran, suatu kebenaran fundamental, tetapi kebencian mereka terhadapnya membuat mereka tak mampu melihat cahaya kebenaran yang terpancar dari kata-katanya itu. Mereka menggunakan ukuran lahiriah dan indrawi semata dalam menilai perkataan Yesus, ukuran mana tak selamanya benar, sehingga mereka menganggapnya sebagai orang yang kerasukan setan. Dalam ukuran yang mereka pakai itu, mereka lalu membuat perbandingan antara Yesus dan Abraham dan mencoba mempertentangkan atau membenturkan keduanya, sehingga ikatan hubungan antara Abraham dan Yesus luput sama sekali dari perhatian mereka. Saudara-saudariku terkasih, Yesus sebaliknya melihat keberadaannya, ikatannya dengan Bapanya, dan pemuliaan yang diterimanya dari Bapa sebagai suatu hakikat keberadaan yang tak bersifat lahiriah indrawi belaka. Yang dikatakan oleh Yesus bagi orang Yahudi ialah hal yang asali, menyangkut keberadaannya dan hubungannya dengan Bapa. Karena itu, andai kata mereka cukup rendah hati, lalu membuang kebencian mereka terhadapnya, maka mereka dapat memandang seperti Yesus memandang, dan mereka akan memahami kebenaran yang sesungguhnya menyangkut diri Yesus. Bukankah mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus
dan sering pula mereka saksikan, sudah memberi petunjuk bagi mereka mengenai siapakah dirinya. Sungguh disayangkan bahwa kebencian mereka terhadapnya terlampau besar sehingga sama sekali telah membutakan mata budi dan hati mereka untuk mengenal siapakah Yesus. Oleh kebencian itu, mereka menuduh Yesus telah kerasukan setan. Semoga demikian. Amin.